Aneh nggak? Aneh. Ya, Bu. Hah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di awal semester ini kita berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat ya. Lah saya minta agar wajahnya dikeluarkan dong. Masa enggak hanya Bu Is melihat nama, nanti wajahnya nggak kelihatan. Oke, di pertemuan awal ini baik Alvarado. Mana ya yang mengeluarkan wajah ini? Dila Faurina menggunakan HP ya ini. Oke, kita satu akun bisa boleh isinya banyak kok. Nadia, Zafira, Sinta Kurniasari, Hamzan, Wadi, dan Aula Abrar. Alvarado. Hmm, ini sudah masuk 20-an. Oke. Oh ya, untuk di awal pertemuan ini, saya diberi amanah berapa mata kuliah? Dua ya, konseling krisis. Konseling individu sama konseling krisis, Bu. Oke. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya akan mengawali mata kuliah ini sampai kalian bisa memahami di akhir semester nanti. Saya tekniknya tidak sama dengan yang lalu-lalu. Saya ingin kalian itu lebih aktif karena masa teknologi ini keaktifan itu secara mandiri itu lebih bagus daripada masih menunggu perintah saya. Jadi di awal kontrak kuliah ini saya berikan semuanya bagaimana kita harus menghasilkan sebuah pemahaman dalam mata kuliah konseling krisis dan konseling individu ya. Konseling krisis dan konseling krisis dan konseling individu. Oke, saya awali dengan konseling krisis dulu ya. Ini sudah semester 5, tentunya sudah tahu ya seperti apa yang dimaksud konseling. Kenapa krisis ini kok dimasukkan ke dalam ranah mata kuliah? Sepenting apa sih gitu ya? Mungkin ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan konseling krisis. Konseling sendiri boleh, silakan. Apa yang dimaksud konseling? Silakan. Humaira Ikromatul Dila Faurina. Ini yang lainnya masih belum buka kamera. Ada 21. Ahwin Najri. Mm-mm. Nabia Sabila. Mungkin itu, Bu, konseling yang benar-benar krisis harus cepat ditanggapi gitu mungkin. Kan krisis tuh kayak gawat darurat mungkin. Iya, gawat darurat. Jadi penghuninya di UGD nanti kalian ya. Kalau nggak gawat darurat berarti nggak perlu di ini, nggak perlu di konseling. Nah, coba mungkin Miftah bisa keluarkan suaramu. Hamzan, Wadi, mumpung belum berangkat Jumatan. Aula Abrar, satu akun. Igo Faris Miftah Fadil. Dan siapa ini tidak kelihatan.
Mana ini suaranya? Ayo Hamzan. Hamzan Wadi dan Aula Abrar. Akunnya ini. Ya Bu, Ya, silakan bicara. Apa yang berdua. dimaksud? Hadir Bu. Hadir Oke. Bu, hadir. Iya, hadir. Saya Jangan, mau. jangan lupa ya isi presensi. Siap Bu. Apa katanya? Apa yang di Kalau tidak krisis, apa berarti nggak perlu dikonseling? Halo, kenapa sih kok konseling krisis ini sangat dibutuhkan gitu? Saya Bu. Iya, silakan. Mungkin kenapa eh, memerlukan konseling krisis ini, mungkin bantuan yang diberikan oleh seorang konselor ini tertuju kepada orang-orang yang menghadapi masalah yang gawat darurat mungkin Bu. Atau krisis secara internal maupun eksternal mungkin. Mungkin. Iya. Krisis Mungkin internal dan eksternal itu berarti sama dengan mungkin bahasa ininya situasional ya. ya baik itu dari diri sendiri ataupun dari lingkungan. Jadi konteks krisis ini apa sebenarnya ya? Gawat darurat. Iya, kenapa bisa gawat ini? Kenapa? Apanya yang gawat ini ya? Mungkin butuh penanganan yang di waktu yang tepat gitu. Kalau nggak di secara cepat, tepat, ya error gitu mungkin Bu. Mm-mm. Iya, yang error itu apanya ya? Masalahnya makin makin bertumpuk, makin parah. Kalau tidak Mm-mm. segera cepat, tepat, gitu. Mm-mm. Gawat darurat ya. Berarti sangat penting ya, BK krisis ini sangat penting berarti ya. Penting sekali mungkin. Penting sekali ya. Berarti kalau kuliah harus rajin ya, karena biar step by step-nya itu bisa diikuti ya, dipahami. Siap. Oke, jadi karena pentingnya, maka krisis ini namanya krisis itu berarti kan memang tadi sudah disebutkan ini gawat darurat ya gawat. Yang gawat itu apanya? Kan bukan ten- tentunya bukan fisiknya yang gawat darurat. Kalau fisik kita sakit, maka akan pergi ke UGD-nya rumah sakit ya, rumah sakit umum, rumah sakit fisik. Mungkin mentalnya Bu. Karena ini yang krisis adalah mentalnya. Maka yang menjadi keahlian ini adalah seorang konselor. Nggak bisa diobati dengan obat, kan? Obat yang kimia ya, kalau untuk penyakit mental itu ya. Jadi yang harus dibedakan itu keahlian dari mental dengan keahlian dari psikis. Kalau fisik, kalau fisik itu obatnya kalau patah gawat darurat maka disambung. Tapi kalau patah hati, bagaimana Nyari cara menyambungnya? nyari lagi. Nyari lagi, nyari hati lagi. Gimana? Kalau patah perasaan, Istikharah Bu. istighfar. Iya, kalau dalam BK Islam itu mungkin dilakukan dengan istikharah. Jadi istikharah itu ada jurus-jurus kepentingan di situ yang bisa menyambungkan secara efektif dan bisa mengobati penyakit yang gawat darurat dengan cara istikharah dan itu ada di BK Islam. Kalau secara teori umum, apa yang harus dilakukan? Konseling. Iya, jadi pentingnya kita melakukan konseling itu di situ. Kita menggunakan teknik-teknik
teknik-teknik yang sudah dibangun oleh orang-orang terdahulu. Apakah teknik itu ada kebaruan? Halo? Apa teknik konseling ini ada kebaruan? Halo? Ada mungkin Bu. Sepertinya ada, Bu. Iya, ada seiring dengan waktu. Tapi teori dasar tetap, tetapi istilahnya ada di pengembangan teori. Bisa dihubungkan dengan budaya, bisa dihubungkan dengan kedaerahan, bagaimana daerah itu bisa mengobati, bahkan bisa juga dengan secara indigenous. Apa indigenous? Kalau orang, mohon maaf ya, kalau kita sakit, entah sakit apa saja, kita datang ke kiai ya. Kira-kira pulangnya sembuh enggak? Enggak. Gimana? Datang ke kiai. Sembuh enggak? Anu Bu, tergantung penyakitnya. Kalau kerasukan setan langsung sembuh Bu. Tapi kalau secara fisik anu kedokteran itu enggak Bu. Ya, tapi tergantung penyakitnya katanya Muhammad Muharram. Tergantung penyakitnya. Saya bilang indigenous, teori indigenous itu teori yang dilakukan oleh para kiai dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang dilakukan oleh kiai. Tadi sudah disampaikan sama Muhammad Mukram kalau kita ini sakitnya kan sakit psikis, bukan sakit fisik. Kalau sakit fisik larinya ke dokter umum. Kalau sakit psikis ke dokter psikiater, ke dokter konselor. Ya. Nah, istilah indigenous ini karena menjadi proses pembiasaan yang dilakukan oleh para kiai itu menjadi mustajab. Kayak tadi itu dengan cara istihara. Bisa kan? Bisa ada petunjuk kan? Iya apa enggak? Siapa yang enggak mengakui kalau istihara itu adalah pilihan yang tepat untuk kebatinan kita? Siapa yang tidak percaya itu? Halo? Percaya. Kemudian siapa yang percaya? Nah, itu. Ini kan ilmu baru bagi kalian bahwa istilah psikologi indigenous. Psikologi indigenous itu psikologi yang sering digunakan oleh para kiai. Ternyata ya, para kiai itu bisa jadi panutan. Para kiai itu bisa jadi alat obat. Ya, memang secara fisik mungkin para kiai secara tradisional pada waktu itu yang memang tidak mencukupi karena memang tidak belajar tentang fisik ya, fisik. Tapi secara ukhrawi, secara kepercayaan dan keyakinan para kiai itu bisa memberikan kesembuhan. Ini psikologi indigenous. Silahkan baca ya, silahkan baca untuk mencari kepahaman itu. Tapi saya tidak akan membahas tentang ini. Saya akan membahas tentang konseling krisis. Ini hanya sebagai pengantar ya. Dan pembelajaran saya tidak menggunakan kontekstual, pembelajaran yang berbasis materi. Tapi saya belajarnya sekarang saya rubah karena kalian itu lebih pandai daripada saya. Saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang disarankan dalam Merdeka Belajar bahwa mahasiswa itu adalah
memberikan peluang setinggi-tingginya untuk berkarya. Dan saya menginginkan kalian bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang dimau oleh Menteri Pendidikan saat ini. Nah, saya memberikan ranah untuk memberikan kepercayaan kepada kalian untuk menyelesaikan mata kuliah ini secara mandiri dan kelompok dengan cara berbasis proyek. Apa yang dimaksud berbasis proyek? Berbasis hasil karya yang di akhir. Bagaimana prosesnya? Saya tetap melakukan proses edukasi ilmiah. Nah, sebelum masuk ke sana, saya tak cerita dulu tentang apa sih tujuan dari mata kuliah ini. Tadi sudah disentuh krisis. Krisis itu gawat darurat. Sehingga karena gawat dan darurat, maka kalian perlu memahami yang mendalam tentang konseling individu yang mengalami krisis. Apa saja yang dialami krisis? Yaitu krisis emosional. Krisis psikologis atau situasional. Tadi yang sudah disampaikan, tadi mbaknya, siapa tadi, Karimah ya? Siapa tadi yang bilang bahwa ada apa sih yang terjadi gawat dan darurat, dan itu melihat dari konteks persoalannya sehingga itu bisa disebut situasional. Nanti ada rekaman video ini, nanti akan saya share kalau sudah selesai convert. Oke, itu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik konseling krisis. Mengapa kok dibutuhkan? Karena krisis, karena gawat darurat, sehingga perlu menggunakan teknik-teknik krisis. Evaluasi resiko dan peran konselor yang membantu individu yang berada dalam situasi krisis. Bagaimana cara mencari tahu kalau siswa kita itu mengalami krisis? Bagaimana? Halo? Ada yang bisa bantu? Bagaimana mencari tahu kalau siswa itu sedang mengalami konseling krisis? Mungkin kelihatan dari gerak-geriknya. Gerak-geriknya. Terus? Nah, apa gerak-geriknya memang? Ya, tidak bersemangat, Tidak galau, bersemangat. bingung. Bingung. Pokoknya kayak pengen sendiri aja mungkin. Emosi berat. Maksudnya sensitif mungkin, Bu. Apapun Kepribadiannya jawaban, ya, seperti yang biasa, Bu. tidak seperti yang biasa. Biasanya. Itu bisa tuh ngomong. Tidak seperti Mungkin biasanya. gara-gara ada emosi yang berlebihan atau ada pikiran yang meracau. Ada pikiran yang kacau. Mungkin seperti itu, Bu. Ada sesuatu yang dipikirkan, maka itu akan membuat seseorang itu akan berdampak pada sikap atau emosinya yang akan tidak seperti biasanya. Seperti itu. Bagaimana cara membedakan apakah siswa itu masuk ke dalam krisis belajarnya atau masuk krisis minat karirnya atau masuk ke dalam permasalahan data pribadi dan sosial? Diobservasi. Diobservasi. Mungkin jika krisis masalah belajar, mungkin merasa sulit. Jadi kemungkinan ada peluang ya ketika belajar itu dia mengalami krisis ya, ada peluang begitu ya.
Berarti mungkin, kita Bu. menggunakan konseling krisis begitu ya di belajar. Mungkin saja. Kami juga kurang tahu ya, Bu ya. Kami hanya memunculkan apa yang ada di kepala kami ya. Ya memang harus dikeluarkan apa-apa yang ada di kepala kalian, harus dikeluarkan karena ini adalah bentuk dari perumusan nanti untuk bisa memahamkan bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan obatnya. Karena kebanyakan kakak-kakakmu itu sakitnya pusing diobati obat diare. Gak nyambung, Bu. Gak nyambung. Makanya harus bisa mengidentifikasi masalah. Mana yang harus diberikan obat konseling krisis, mana yang harus diberikan obat konseling belajar, mana yang harus diberikan obat konseling karir, mana yang harus diberikan konseling individu, mana yang harus diberikan konseling individu dan sosial. Ada sendiri loh. Nah, ini masalahnya harus dipilah-pilah. Kalian sudah menerima mata kuliah konseling belajar? BK belajar ya? Iya, konseling belajar, BK belajar. Sudah. Nah, jadi itu dipelajari. Oh, berarti ini aku harus mengobatinya dengan konseling belajar. Jangan-jangan belum masuk krisis, kalian sudah, wah masuk krisis saja ini. Misalkan sakit batuk karena batuknya itu kena makanan, belum sampai ke paru-paru, kalian sudah mengobati paru-paru. Kan sama dengan begitu ya. Iya. Yang seharusnya penyakit batuk itu hanya diobati dengan coba hindari makan yang bergetah atau makan sirup saja. Obat batuk OBH sudah cukup. Nah ini tahu-tahu ini paru-parunya rusak ini. Langsung dikasih obatnya berangkat dari paru-paru. Langsung dikasih obat yang konseling krisis. Benar apa enggak kalau begitu? Ya enggak. Nah itulah yang kalian harus bisa memahami ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah. Bagaimana masalah itu dan harus patut diselesaikan dengan cara apa, dengan teknik apa. Nah, ini fungsi dari kalian itu memahami konseling krisis. Dan tujuan dari saya tulis ya, tujuan dari pembelajaran ini, dari pembelajaran konseling krisis ini adalah satu, memahami konsep dan karakteristik krisis. Nah, ini dia. Apakah sakit batuk itu ada di dalam tenggorokan saja atau sudah masuk ke paru-paru? Nah, ini harus Iya, itu bisa. dua. Halo, gimana? Ada yang masuk barusan? Masuk dua-dua. Bocor atau gimana tadi ya? Ya, jadi tujuan pembelajaran ini, pembelajaran dari konseling krisis ini adalah untuk memahami konsep dan karakteristik krisis. Kalau memang belum krisis, ya jangan diobati yang krisis. Obatilah yang sederhana. Permasalahan di konseling belajar, mungkin ya pakai menggunakan teknik konseling belajar. Kalau memang dia minat karir, ada menggunakan minat karir konselingnya atau konseling individu dan lain sebagainya. Banyak ya konselingnya. Itu. Yang kedua adalah menerapkan teknik-teknik konseling krisis yang efektif untuk membantu mengatasi masalah krisis. Yang kedua, yang ketiga, melakukan evaluasi resiko dan mengidentifikasi tindakan darurat yang diperlukan dalam situasi krisis. Yang kelima, memahami etika dan konseling krisis dan tanggung jawab konselor. Ini dia.
ada etika, ada konseling krisis, ada tanggung jawab. Kalau sakit batuk biasa kemudian dikasih OBH sudah cukup, kenapa harus diberikan penyakit yang masuk ke dalam paru-paru? Berarti ini tidak tanggung jawab, kan begitu ya? Nggih, Bu. Berarti kita harus pandai-pandai memilah dan pandai-pandai mengidentifikasi masalah. Itu yang keempat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi. Sehingga kalian itu belajar memang ditingkatkan dalam hal komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien kita? Nah, kita memang harus diuji. Sehingga forum ini, kita belajar ini, kita tingkatkan bagaimana kita diskusi, beda pendapat, sama pendapat. Sampaikan aja unek-unek apa kata tadi Muhammad, siapa tadi? Siapa tadi yang bilang? Ya, oh, bukan Hamzan. Faris, bukan ya. Tadi siapa yang bilang tadi ya? Mimit, Bu. Ya, tuh ya. Untuk bisa atau meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan keterampilan mendengarkan aktif dalam konseling. Jadi keterampilan mendengarkan itu sangat penting. Bukan hanya kita berceloteh ya, tetapi kita pandai mendengarkan. Itu seorang konselor itu begitu. Pandai komunikasi, memiliki empati yang tinggi, dan memiliki keterampilan mendengarkan. Oke. Ada 5 tujuan pembelajaran kita. Nah, saya berharap metode pembelajaran berbasis proyek ini dalam satu kelas itu saya minta untuk dibagi 5 kelompok dengan 5 topik ini. Ada kelas yang sedikit sekali. Nanti ketua kelasnya bisa japri sama saya. Oh ya, mumpung saya ingat ya, minta tolong presensi kehadiran ditulis offline dan menggunakan kejujuran bagi yang tidak hadir, maka silahkan disampaikan kenapa tidak hadir. Karena sakit, maka ada surat dokternya. Kalau tidak hadir yang lain, maka tidak ada keterangan. Begitu. Tolong jujur karena disesuaikan dengan siakat untuk urusan presensi. Gitu. Ada yang ingin disampaikan? Baik pertanyaan maupun ketidakpahaman? Saya, Bu. Ya, silakan. Mimi Frangganistan. Nah, bagaimana cara kita itu mengetahui bahwasanya krisis konseling terhadap seorang anak, Bu? Itu menurut jenengan, Bu. Kan tadi menurut kami ya kan. Sekarang menurut jenengan, Bu. Bagaimana, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Jadi ini adalah mata kuliah ya Mas. Mata kuliah konseling krisis. Konseling krisis. Sehingga di dalam mata kuliah ini terdapat identifikasi tentang
konseling krisis. Apa saja yang harus kita ketahui tentang konseling krisis? Apa saja masalah yang masuk ke dalam konseling krisis? Nah, ini menjadi bahan kalian nanti. Ini kan belum dibahas. Menjadi bahan bahan eh, bahan apa perkuliahan nanti, bahan diskusi ke depan. Tetapi kalau menurut saya, kalau dilihat dari wacana-wacana yang kemarin-kemarin dan wacana kemarin dan apa ini fenomena yang lagi marak saat ini ya, masalah yang lagi marak saat ini misalnya ya tentang eh, ada keinginan bunuh diri atau ingin merusak diri sendiri. Kira-kira masuk konseling krisis apa enggak? Sepertinya masuk ya. Kira-kira Karena sudah melewati diobati batas. dengan konseling belajar bisa apa enggak? Tergantung masalahnya, Bu. Kalau sudah ada keinginan untuk bunuh diri, kira-kira itu masuk konseling krisis atau konseling belajar? Krisis kayaknya. Konseling krisis. Sepakat ya semuanya? Iya, Bu. Sepakat. Iya. Tetapi misal begini, saya tidak hadir belajar, saya tidak membawa bahan pelajaran ketika di sekolah, saya terlambat belajar di mata pelajaran tertentu, saya tidak eh, tidak mengerjakan tugas dari mata pelajaran tertentu. Ini masuk konseling apa? Konseling belajar. Ini secara sederhana ya. Secara sederhana kalian sudah bisa membedakan. Berarti identifikasi masalah di sini sangat penting. Nah, saya kasih contoh lagi ya tentang konseling krisis ya. Nah, seperti ini nih. Misalkan tadi siapa namamu Mimif ya? Iya, Panggilanmu Bu. siapa? Panggilanmu siapa? Mimif. Frank, Bu. Frank. Oke, kamu dari Iya. mana, Le? Dari Madura, Bu. Oh, dari Madura. Madura mana? Sumenep. Sumenep. Berarti ini ada di Sumenep atau ada di Pondok? Ada di Ibnu Katsir, Bu. Pondok. Ibnu Katsir. Oke, namanya Frank. Oke. Namamu unik. Mimi Afghanistan. Kayak orang Afghanistan. Enggak juga, Bu. Orang Jawa, Bu. Oke. Ya, misalkan ya Mas Frank ini menemui saat ini kan kita enak-enak aja ya. Kita enak-enak bicara, diskusi. Kan kelihatan bahwa Frank melihat Bu Iis baik-baik saja. Begitu pula Iya, Bu. sebaliknya, saya melihat Frank baik-baik saja. Tiba-tiba ada perilaku atau istilahnya mood, MOOD, mood. Tiba-tiba mengalami perubahan drastis dalam perilaku atau mood Frank. Frank langsung diam, langsung menutup diri, langsung marah-marah tidak terkontrol, langsung cemas, tidak berdaya, langsung diam, langsung depresi dalam waktu singkat. Depresi itu apa? Stres yang berlebihan, Bu. Ya, kira-kira kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus mengadakan layanan konseling belajar, konseling karir, konseling individu,
Atau konseling individu dan sosial atau konseling krisis? Kalau udah depresi mungkin konseling krisis, Bu. Ya. Jadi sudah bisa ya membedakan antara gawat dan darurat dengan yang biasa. Alhamdulillah udah bisa, Bu. Ya. Tuh. Ini salah satu contoh besar, dua contoh yang sering ada di dalam kehidupan kita kan? Jadi kalau sudah menemui seperti itu, gawat darurat seperti itu, ya kita harus keluarkan jurus-jurus konseling krisis. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini kita belajar dalam satu semester ini khusus konseling krisis. Bagaimana teknik-tekniknya? Apa saja yang masuk dalam konseling krisis? Bagaimana cara melakukan pelayanan? Tuh. Saya kasih contoh lagi ya. Iya, Bu. Sekarang kan yang lagi muda-muda ini, muda-mudi. Kalau nama saya kan Muda Fiatun ya, bukan muda-mudi. Kalau kalian ini sedang mengalami kehilangan orang yang tercinta karena masih muda dan mudi. Kalau muda apa? Perempuan, mudi perempuan, muda laki-laki. Kalau muda Fiatun perempuan. Ini intermezzo ya, intermezzo. Oke, contoh yang ketiga. Misalnya ya, ada kehilangan orang yang tercinta. Meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan konseling apa? Konseling apa? Konseling ke apa ya? Pribadi mungkin, Bu. Individu. Terus? Karena berkaitan dengan batin, berkaitan dengan diri sendirinya, berkaitan dengan stres, Iya. berkaitan dengan rasa tidak terima juga ya kan ya, Bu ya? Iya, betul. Kita ditinggal pacar ya kan? Iya. Atau ditinggal orang tua lah, gampangnya seperti itu ya kan? Kan mesti ada rasa tidak terima akan hal itu, akan takdir. Kenapa harus saya, kenapa nggak dia aja ya kan? Jadi mungkin lebih ke pribadi, Bu. Pribadi. Lantas Dan untuk proses penanganan yang misalnya yang seperti tadi yang tentang ini stres tadi. Kalau stresnya berlebihan, Bu, kalau hanya stres biasa ya kan, mungkin agak ringan. Jadi obatnya yang biasa-biasa aja gitu. Khususnya nggak usah tinggi-tinggi banget. Jadi kalau udah stresnya berlebihan, baru konseling krisis menurut saya seperti itu, Bu ya. Ya, berarti ada tahapan-tahapannya kalau begitu ya. Berarti masuk ke dalam konseling individu itu juga tingkatannya terlalu tinggi karena ada stresnya. Masuk ke dalam konseling stres, jika stresnya tidak terlalu berlebih, maka masuk ke individu, begitu ya? Mungkin saya seperti itu, Bu. Ini masuk ke dalam konseling krisis. Karena banyak hal yang harus diselesaikan. Selain individu, kita harus melakukan pendekatan secara menangani stresnya itu. Memberikan kesadaran. Memberikan, ya tentunya kalau masalah duka, ini sangat mendalam ya. Kalau duka dalam bercinta, Sudah move on namanya, Bu. Kalau duka dalam bercinta kemudian dia sampai menjadi mau bunuh diri, baru kita lakukan konseling krisis. Mau merusak diri sendiri itu baru masuk konseling krisis. Kalau tidak, maka masuk ke konseling individu. Sama halnya dengan kehilangan orang tercinta, kehilangan ya, meninggal. Maka itu masuk ke dalam konseling krisis.
karena dia akan mengalami faktor ketidakpercayaan. Padahal seharusnya tidak demikian. Tapi beda dengan orang yang memang imannya sudah tinggi. Insya Allah tidak perlu konseling. Karena sudah melakukan konseling diri. Itu sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa membedakan Tuh. antara, ya silakan. Ya, Eh, anu Bu, mohon maaf ya Bu ya. iya, Oh, ini yang dari Ika Putra bentar lagi jumatan Bu. iya. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Silakan yang mau Jumatan, silakan sholat Jumat. Yang tidak tetap di sini nanti. Kan ini saya rekam. Oh gitu. Dan nanti belajar rekamannya. Namanya istilahnya belajar tunda gitu ya. Belajar tunda. Tapi bisa mendengarkan kami diskusi lewat video nanti. Nanti saya share di grup. Enak kan kalau belajar online? Oke, Bu. Iya, tidak Enak Bu. ketinggalan. Ya, Gitu. ya, tidak ketinggalan materi-materinya, tetap tersimpan, tetap terekam. Nanti hasil rekamannya, nanti saya share bisa kapanpun bisa kalian. Oh, aku lupa dulu apa yang dimaksud dengan konseling krisis. Bisa buka-buka kembali kan? Nih, ini enaknya keefektifan belajar hybrid itu begini. Kira-kira akan mengurangi rasa nggak seandainya saya offline datang, kemudian saya ceritanya ya begini ini, bercerita sama dengan kalian. Padahal kita ngomong-ngomongan sama kan, maka tidak mengurangi merasa kekurangan di dalam belajar online. Kita tetap begini kan, malah lebih efektif, tidak keluar kemana-mana, bisa on time, bisa tidak parkir. Bu, mohon maaf Bu, sepeda saya gembos. Akhirnya tidak hadir. Kalau offline tidak bisa terekam nanti suara suara kita ini nggak bisa terekam. Jika misalkan tidak bisa masuk, maka tidak bisa ikut, tidak bisa menerima informasi selanjutnya. Iya kan? Oke Bu. Iya. Tapi kebanyakan parkir akun Bu. Gimana? Bener nggak parkir motor? Tapi parkirnya akun Bu. Iya pakai akun, tapi kan bisa akunnya nanti supaya agak ngirit bisa bersama-sama lah akunnya gantian. Terus bisa pakai akun pribadi menggunakan apa WiFi kampus. Kan kalian punya hak WiFi di kampus. Kalau di pondok saya nggak tahu bagaimana. Pokoknya bagaimana cara supaya untuk pengeluaran untuk biaya Zoom ini seminimal mungkin lah gitu. Tetapi mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Ya, maksimalnya itu. Ini ada yang mau Jumatan, ternyata Jumatan bisa tetap berjalan, materi tetap jalan. Nanti setelah Jumatan bisa masuk lagi. Ini akan ada dua mata kuliah ya. Oke, sebelum Jumatan saya akan sebutkan untuk ending dari pembelajaran kita berbasis project ini adalah kalian tadi saya sudah sampaikan ada 5 topik ya di mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentang memahami konsep dan karakteristik. Ini memilah-milah karakteristik krisis itu yang seperti apa. Ini di satu. Yang kedua menerapkan teknik-teknik. Yang kedua, yang ketiga melakukan evaluasi. Yang keempat memahami etika. Yang kelima meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Nah, ini nanti dikerjakan oleh masing-masing kelas dengan membuat 5 topik ini. Endingnya mungkin bisa berupa artikel,
bisa berupa buku. Jadi tugas yang di kelompok 1 yang membahas tentang memahami konsep dan karakteristik krisis dalam konteks konseling itu dibahas secara tuntas, ditulis secara lengkap apa saja. Kemudian nanti di terakhir akan dijadikan buku. Itu kalau buku. Kalau artikel juga beda lagi nanti. Jadi kalian nanti bisa menggunakan Zoom diskusi ini berdasarkan hasil observasi di lapangan. Kalian melihat, misalkan memahami konsep dan karakteristik krisis di pondok pesantren Ibnu Katsir. Seperti apa? Samen punya kisi-kisinya sudah. Memahami konsep itu apa saja sih yang harus dilakukan oleh mereka itu. Oh, berarti anak-anak pondok Ibnu Katsir itu belum tahu, belum bisa memahami konsep. Nah, begitu ya. Hasil hasil observasinya nanti didiskusikan di sini, di Zoom. Itu bekerja secara kelompok. Di kelompok itu saling memberikan informasi. Oh enggak, di sini tuh begini. Karena konseling itu sekarang ini sudah sangat banyak. Tidak hanya dilakukan dengan konseling A, B, C misalkan. Tidak, tetapi ada pengembangan-pengembangan tertentu yang bisa dipakai untuk digunakan sebagai konseling oleh konselor. Sehingga nanti di lapangan itu Bu, diobatin begini, ternyata ampuh loh Bu. Nah begitu. Bahkan para kiai, Bu, para kiai itu, kiai saya, itu menggunakan begini. Keren Bu, bisa tuntas loh Bu. Nah begitu. Begitu. Ya, silakan yang mau Jumatan. Sudah langsung menghilang yang Jumatan? Nggih, Bu, izin keluar nggih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Walaupun tidak, oh ya pakai HP ya. Ya sudah terserah, mau keluar nanti bisa masuk lagi. Ya silakan yang mau Jumatan, sudah hampir habis, silakan. Untuk mata kuliah ini, coba yang perempuan bisa buka HP-nya, buka kameranya. Konseling krisis. Halo, perempuan. Iya, Ibu. Yang laki-laki kan sudah keluar. Jadi sekarang yang aktif adalah perempuannya. Saya masih menata ini konseling krisis ya. Konseling krisis. B5, A5, C5, konseling krisis. Konseling krisis. Sekarang benar-benar berkerudung sudah. Kalau yang tadi kan campur. Oke. Konseling krisis saya kira saya akhiri dulu. Selanjutnya kita menginjak kepada konseling satunya. Konseling individu ya. Ya, Bu. Konseling individu dan sosial. Kalau ini konseling
Kepribadian individu, konseling individu. Sambil menunggu azan ya, masih azan di sini. Baik, Bu. Alhamdulillah, dan sudah selesai. Apakah di sana juga sudah selesai adannya? Baru mulai, Bu. Oh, baru mulai. Oke dah, tinggal Ya, Bu. tunggu saja ya. Iya, Bu. Nanti dikabarin. Iya, Bu.
Sudah selesai, Bu. Mohon maaf, Ibu. Azannya sudah selesai, Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, Ibu. Terima kasih sudah menunggu. Karena memang masih azan kan tadi nggak nggak nyaman kalau kita tidak baik. Kita sekarang masuk ke dalam mata kuliah konseling individu ya. Oke, Ibu. Oke, konseling individu. The counseling psikologis. Konseling individu. Apa yang dimaksud dengan konseling individu? Kalau deskripsi secara singkat ya tentang konseling individu ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori, teknik, dan praktik konseling dalam konteks individu. Mata kuliah ini membahas proses konseling, keterampilan konselor, etika konseling, dan pengembangan hubungan konseling yang efektif. Kalau tadi ada konseling individu, ada konseling krisis. Dari definisi deskripsi ini kan bisa memahami, bisa mengetahui mana yang masuk konseling individu, mana yang masuk konseling krisis. Di sini antara individu dan konseling krisis sangat berkaitan erat. Siapa pelaku dari konseling krisis? Adalah konseling individu. Bagaimana persoalan yang bisa diatasi dengan konseling individu? Kalau konseling krisis tadi sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana permasalahan yang ada dalam konseling individu? Nah, dalam mata kuliah ini ada tujuan pembelajaran mata kuliah konseling individu. Yang pertama itu yaitu memahami konsep dasar konseling individu. Seperti apa konseling individu? Konsep dasarnya. Kalau tadi memahami konsep dasar konseling krisis. Seperti apa konseling krisis? Sudah bisa memahami. Sekarang konseling individu. Bagaimana konsep dasar konseling individu? Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam konseling. Ini otomatis di sini ini adalah pengembangan komunikasi. Bagaimana seorang konselor bisa memberikan informasi, yaitu melalui komunikasi yang efektif dalam bahasa konseling. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik-teknik konseling yang sesuai untuk berbagai masalah tentang individu. Yang keempat, memahami etika dalam praktik konseling individu dan tanggung jawab konselor. Yang kelima, membangun dan memelihara hubungan konseling yang positif dengan klien. Nah, ini ada 5 topik. Dan 5 topik ini perlakuannya sama dengan mata kuliah yang tadi, dibagi kelompok, kemudian melakukan survei di sekolah-sekolah, apakah konseling individu itu sudah dilakukan di sana sesuai dengan topik-topiknya, memahami konsep dasar konseling individu, itu bab 1. Bab 2, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam konseling. Nah, itu sampai bab 5. Sama perlakuannya. Tugas akhirnya berbasis proyek itu sama nanti. Menghasilkan sebuah produk yaitu berupa buku atau artikel atau
Kalau buku di sini sudah jelas, ada beberapa bab. Kalau artikel nanti bisa dikemas lagi. Ini yang tugas dari mata kuliah konseling individu. Dalam perkuliahannya, metode pembelajarannya dengan satu tatap muka kuliah, hybrid, bisa online, bisa offline, diskusi kelompok, latihan konseling simulasi, kemudian studi kasus, penugasan individu dan kelompok, dan ada ujian dan penilaian. Ada UTS di pertemuan 8, ada UAS di pertemuan ke-16. Nah, konseling individu ini biasanya terjadi pada konteks studi kasus. Studi kasus di sekolah. Mungkin nanti sembari observasi di lapangan, sekaligus mencari studi kasus. Apakah ada studi kasus sehingga itu bisa dilakukan dengan konseling individu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih belum ada, Ibu. Mairo, mungkin masih belum ada. Baik, jadi mungkin kameranya dibuka saja, Nduk. Ini kan cuma sedikit. Biar saya mau diskusi sekarang. Karena materi secara outline itu sudah tinggal kalian baca. Tapi bagaimana penggunaan apa pelaksanaan dari tugas-tugas ini supaya bisa tuntas di akhir semester? Saya akan diskusi dulu sama kalian. Berbasis project itu luarannya bisa macam-macam. Ketua kelasnya tadi Fatia. Siapa ketua kelasnya di sini? Dila, Zafira. Dila Faulina. Dila. Nabila Sabila. Dila. Dila. Oh, Dila. Mana Dila? Mandi, Bu. Mana Dila? Izin ke kamar mandi. Oh iya, jadi satu dengan Humairah, tah? Zoom-nya ada, Bu, tapi orangnya masih ke kamar mandi. Oh iya, baik. Terima kasih informasinya. Baik, Bu. Iya, coba semuanya. Oh, Dila Faurina ini, tah? Kangge, Bu. Oh iya, masih offline. Coba wajahnya dibuka semua. Saya ingin 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 diskusi tentang tugas akhir nanti. Untuk kelas ini, tadi kan ada kelas cowok ya. Ini B5, A5, AD5, ada AD5? Sepertinya nggak ada, Ibu. Sebenarnya nggak ada ya, berarti lanjut nanti. Karena di jam segini masih ada mata kuliah lain katanya. Jadi minta mundur. Jadi saya nanti diulang lagi nih mata kuliah ini. Mata kuliah yang sama. Nggak apa-apa. Nah, ini berbasis project ya. Kalian paham nggak bagaimana tugas berbasis project? Nggak, Bu. Oke, yang lain mungkin? Yuk. Project kerja gitu. Iya. Ada wujudnya, ada yang kita lakukan, ada laporan mungkin. Iya. Terus? Iya, project itu kerja. Berarti ya kalian yang bekerja. Topik-topiknya sudah saya berikan tadi.
Ada sebagian dicatat ya? Apa sudah bisa mencatat semuanya? Halo? Belum nyatat, Ibu. Belum mencatat. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Belum. Ibu. Belum semua. Belum, Bu. Belum ada gambaran sama sekali. Belum. Antara konseling krisis dengan konseling individu, perbedaannya tahu. Insya Allah tahu, Bu. Cuman tugas yang belum bisa punya gambaran. Iya, Bu. Berbasis proyek tadi kan berbasis kerja ya. Sudah ada yang menyampaikan tadi bahwa proyek itu kerja, terus kemudian mengerjakan sendiri. Nah, itu. Kalau contextual learning, pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran yang apa kontekstual? Secara langsung. Adakah ada yang mencatat bagaimana materi saya yang pertama? Memahami konsep dasar, Bu. Ya, mengetahui, memahami konsep dasar. Nah, itu nanti kalian setelah tahu bagaimana teori dari konsep dasar konseling individu atau konseling krisis itu, seperti apa konsep dasarnya, baru kalian itu melakukan observasi. Coba ditanyakan, kalau mengerti dia akan bertanya, kalau nggak mengerti diam saja. Apa, Bu? Coba yang serius ya. Belajar supaya bisa dipahami itu harus serius. Tadi bersama yang laki-laki itu mudah memahaminya. Coba kameranya dibuka semua. Mary, Savitri, Ibu, mohon maaf. Habis ini, setelah ini kami ada kuliah offline, Bu. Jadi mungkin sebagian kayak lagi persiapan gitu, Bu. ya jam berapa kuliah offline-nya di mana? Di kampus. Enggak, Ibu. Berarti Berangkat jam setengah satu. masih kurang 30 menit lagi ya. Nggih. Mm-mm. Iya, makanya supaya cepat kalian harus serius. Ini belum paham tugasmu minggu depan
itu apa? Coba Rizky Nursalia itu ngapain itu? Rizky, Iya, Bu. kok goyang-goyang kameramu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak ngapa-ngapain. Tapi kok bergoyang-goyang? Dila Faurina, dari tadi kok belum muncul? Dila, Masih belum datang, Ibu. ini ketua kelasnya kan? Wakil kelasnya siapa? Nena Indriana, Bu. Tapi Mana Nina? orangnya nggak masuk, Bu. Lagi dijenguk. Lagi apa? Dijenguk, Bu, sama keluarganya. Oh, ada keluarganya datang, gitu maksudnya, Tah. Enggak, Bu. Ini semuanya satu kelas ini Ibdo kasir semuanya. Enggak, Ibu. Jadi satu lokasi ini. Ini masing-masing ada di pondok atau di rumah? Pondok, Ibu. Ita Hamida Abdan ini mana ini? Ke kamar mandi, Bu. Dari tadi ke kamar mandi. Dila Faurina. Ya sudah, yang penting maksud saya itu tak tahu apa tugas nanti endingnya itu seperti apa, berbasis project itu seperti apa. Ini sudah hampir selesai Jumatan, nanti laki-laki sudah masuk. Jadi paling tidak ini rekamannya kan masih ada. Nanti bisa di-share ke kelas laki-laki. Coba salah satunya tadi yang sempat mencatat di topik pertama apa? Tadi ada yang bilang topik pertama apa? Memahami konsep dasar konseling individu. Memahami konsep dasar konseling individu. Itu satu. Nah, kalian bisa mencari materinya, browsing bagaimana konsep dasar konseling dasar itu, konsep dasar konseling individu itu seperti apa. Bagi yang bertugas, itu silakan mengumpulkan materinya sebanyak-banyaknya untuk konsep dasar konseling individu. Kalau sudah dapat, mungkin minggu depan itu masih mengumpulkan materi ya. Kalau sudah minggu depannya lagi, minggu ketiga, minggu depan kan minggu kedua, minggu depannya lagi minggu ketiga. Mungkin kalian sudah bisa, kalau memang sudah lengkap bahannya, bisa observasi langsung. Jadi tidak perlu Zoom. Paham? Insya Allah ngerti, Bu. Jadi sekarang ini kan Zoom. Sekarang ini masih kontrak kuliah. Minggu depan kalian mungkin tugasnya mengumpulkan materi-materi yang terkait dengan topik yang dipilih. Ini satu kelasnya dibagi menjadi 5. Topik pertama memahami konsep dasar, kedua mengembangkan keterampilan komunikasi, yang ketiga menerapkan teknik-teknik konseling, yang keempat memahami etika dan praktek konseling, yang kelima membangun dan memelihara hubungan konseling yang positif. Ini nanti minggu depan langsung dibagi ya, dibagi kelompok. Satu kelas dibagi 5 kelompok. Dan siapa yang masuk dalam kelompok 1, 2, sampai 5 itu terserah kalian. Ibu, mohon maaf. Ya, Nah, diulang lagi apa tadi judul-judulnya, Bu? nanti saya kirim.
Baik, Bu. Kalau sudah memahami, browsing dan mendapatkan materi yang sudah cukup banyak, maka nanti melakukan observasi di sekolah. Apa yang akan diobservasi di sekolah? Boleh sekolah SD, boleh TK, boleh SMP, boleh SMA, boleh pondok, boleh umum. Tapi yang jelas ini kan sudah berada dalam lingkup semua siswa akan mengalami, akan menerima konsep-konsep ini sebagai individu. Memahami konsep dasar konseling individu. Amati saja apakah sama dengan teori yang kalian buat. Di sini cukup jelas atau masih belum jelas? Insya Allah sudah jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, sampai ke kelompok 5 sama. Dan mata kuliah konseling karir dan konseling krisis dan konseling individu sama. Nanti arahannya bisa ke artikel, endingnya bisa ke artikel, bisa ke buku. Terserah dari kelompok, kesepakatan kelompok. Jelas sama-sama membuat tulisan ilmiah berupa buku dan berupa artikel. Bagaimana, sudah paham? Insya Allah, Bu. Ya, oke. Kalau paham ya sudah diakhiri karena materi hanya ini dulu, kontrak kuliahnya, kemudian bagaimana tugas-tugasnya selama 1 semester. Untuk minggu depan kalian mencari bahan. Sudah jadi bahannya. Kemudian nanti kita diskusikan. Bahannya seperti apa begitu. Terus minggu depannya lagi melakukan observasi di lembaga. Tapi tentunya materi yang pertemuan kedua nanti harus matang. Kalau sudah matang baru bisa siap turun lapangan. Kalau masih belum, diperbaiki lagi. Dilengkapi lagi. Begitu. Masih ada satu yang mau masuk. Ini sudah mulai selesai mungkin sholat Jumatnya. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, Untuk pengumpulan bahan itu berbentuk apa, nggih, Bu? berbentuk uwet saja, soft aja. Kan ini sebagai bahan kamu disimpan, simpan sendiri. Makalah atau gimana, Bu? Enggak, dicatat aja, dikumpulkan aja berupa draft. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Bagaimana kalau sudah selesai nanti video saya share biar nanti yang laki-laki bisa membuka video ini. Ada pertanyaan lagi? Cukup insya Allah, Bu. Ya sudah, karena kalian masih mau ke kampus kan? Ya sudah, diakhiri dulu pertemuan kita. Tolong diwakili oleh
ketua kelas untuk menutup doa penutup. Mari kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Ibu. kebersamaan di siang hari ini. Ini yang laki-laki belum bisa masuk lagi. Nanti saya masih mau ganti kelas dulu. Oh ya, untuk untuk Dila, mana Dila? Ya, Bu. Dila, tolong nanti presensi offline-nya ya. Draftnya minta ke Pak Anas ya. Nggih, Bu. Kemudian hati-hati Mbak Dila untuk presensinya, bagi yang tidak hadir ya ditulis tidak hadir. Yang sakit ya dilampiri kartu sehat, kartu izin dokter. Kemudian yang tidak sakit kemudian tidak masuk, nah itu tanpa keterangan begitu. Ya, yang sejujurnya ya yang mengisi ya. Baik, Dila, Bu. Dina. Baik, Bu. Terima kasih atas kejujuranmu. Kemudian untuk tugas-tugas tolong dikoordinir ya, karena ini 2 mata kuliah dengan tugas yang sama berbasis project, endingnya itu berupa artikel atau buku. Bisa mahasiswa pilih buku, nanti disusun satu buku dari 5 topik itu disusun barengan, kemudian kalau artikel nanti dibuatkan sendiri. Baik, Bu. Tuh. Kalau yang artikel nanti dibuat sendiri nanti karena belum tahu. Yang penting datanya dulu ya. Minggu depan dan tugas 2 minggu lagi. Kalian sudah tahu? Mbak Dila, tugasnya minggu depan? Iya, Bu. Ya, oke. Hanya berupa draft saja, draft soft file. Mengumpulkan materi yang sesuai dengan topiknya. Sebanyak-banyaknya ya. Iya, Bu. Ya, sudah. Tugas saya hanya begitu-begitu saja. Tetap sampai pada akhir semester nanti. Supaya mahasiswa itu lebih mudah bereksplorasi, lebih mudah berselancar untuk mencari informasi yang nantinya akan menjadikan fenomena tersendiri ya, menarik kalau dari mahasiswa itu pilihannya. Ya sudah, kalau nggak ada, saya akhiri itu dari saya. Hanya itu pesan saya. Sehat selalu, kita ketemu lagi minggu depan dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini yang mengisi di room partisipan, silakan. Kenapa? Yang mengisi Kenapa, Ibu? yang mengisi presensi. Ya apa-apa wis. Yang penting Dila tahu tadi yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Ya Allah tahu, Bu. Ya oke, ya sudah. Terima kasih. Saya langsung live ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.